Kalau bahasa Wolio ada kampung Wolio, disebut bahasa Wolio. Kalau bahasa Muna itu bukan Muna, bahasa Wuna. Bahasa Pancana itu Wuna. Jadi baru-baru pada seminar bahasa verifikasi bahasa yang mau dimasukkan ke bahasa Indonesia, ke KBBI, Kampus Besar Bahasa Indonesia. Ibu Dewi salah satu tim verifikasi dari kantor bahasa pusat. Saya pemateri bahasa Aceh. Jadi satu-satunya yang tidak bisa dimasukkan bahasa Sulawesi Tenggara ini bahasa daerah Aceh. Tidak bisa masuk di KBBI, Kampus Besar Bahasa Indonesia. Mungkin secara pikiran kita orang Aceh mungkin dia Kampus Besar Bahasa Indonesia. Dan Profesor Dr. Ada Sator dia peluk saya. Pertanyaannya begini, berangkat dari hukum, kalau kita mengacu asas equality before the law, semua manusia sama di depan hukum, itu acuan pertama. Acuan kedua, law spesialis village of the general, undang-undang hierarki, law spesialis general, undang-undang spesifik. Dalam undang-undang nomor 10 tahun 2011 persoalan cagar dan budaya, menariknya adalah beberapa teman saya yang saya lihat ada tua show di situ. Puri negeri ini merahasiakan berbagai meriam saja yang 40 biji benteng, 22 benteng pertahanan di negeri ini. Itu yang dirahasiakan di Buton, tidak dibuka tempat ini. Sama halnya dengan tadi yang saya singgung, di atas benteng Bolio itu, kampung Bolio itu masjidnya kan di atas benteng, di bawah benteng itu romba, orang bisa lari-lari itu besar di dalam. Tembusannya orang bisa masuk, muncul di liang angkasa, orang bisa masuk. Ini saya buka ya, tidak apa-apa. Orang bisa masuk ya, jangan ragu sih. Sejarah di negeri kita ini banyak membunyikan rahasia. Ya hari ini Sampulawat mungkin agak susah, tapi kalau kita mau hidup tidak ada masalah. Tugas kalian generasi untuk bangkitkan kami seperti ini sesungguhnya yang belum pernah diungkit lagi sejarahnya. Begitu. Jadi kita yang harus. Ya, baik, terima kasih atas penyampaian yang sudah disampaikan. Sekarang waktu memang memasuki jam 12.50. Ini sebenarnya bergantung dari seluruh peserta diskusi pada kesempatan hari ini, karena sudah barang tentu kita yang masih muda semacam ini berbeda dengan orang tua-tua kita yang ada di depan yang sudah barang tentu butuh istirahat, apalagi beberapa dari jauh, ada yang dari PAU Ode, dari Bau-Bau, dan dari Dinas Kebudayaan. Saya kira kita mesti bersepakat dulu, kira-kira kita mau selesai sampai jam berapa. Karena kalau dari kepanitiaan memang ini sudah lewat. Ya, kita manfaatkan waktu terakhir 12.51, kita butuh waktu 10 menit terakhir untuk saya kira yang bertanya langsung ke topik pertanyaan supaya tidak terlalu banyak melebar, dan sudah langsung untuk ditanyakan inti poinnya. Pertama saya beri kesempatan dulu untuk saudara Mak dulu, baru kemudian saudara Islam. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin tadi barangkali pemaparan dari narasumber kita sudah mengenai masalah wilayah, kemudian kebudayaan dan kultur. Di sini saya ingin menanyakan tentang sejarah bahasa atau kosakata yang dari Sampulawat. Kosakatanya, bahasanya dari mana? Mungkin itu saja supaya melengkapi dari jejak sejarah dari Kecamatan Sampulawat ini. Itu saja. Wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung proyeksinya pakai. Saya kira kita ke pertanyaan kedua supaya bisa langsung satu kali dijawab oleh narasumber. Saya bisa. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat orang tua saya. Jadi pertanyaan saya tertuju kepada Dinas Kebudayaan. Itu yang pertama.
sama itu mungkin. Nah, pertanyaannya begini, berangkat dari hukum, kalau kita mengacu asas equality before the law, semua manusia sama di depan hukum, itu acuan pertama. Acuan kedua, law spesialis knowledge of the general, undang-undang hierarki, law spesialis general, undang-undang spesifik. Dalam undang-undang nomor 10 tahun 2011 persoalan cagar dan budaya, menariknya adalah beberapa teman saya yang saya lihat ada tua syokku, di situ ada sesuatu yang hari ini telah dilegalkan mungkin. Ini dugaan saya. Nah, sementara artefak yang menarik seorang Sungkoabuso, salah satu intelektual yang dimana mengawal Oputaiko, kini tidak dipublikasi dan tidak dibekalkan dalam konteks kesampulauan. Ada apa? Itu berarti tidak ada memenuhi asas hukum equality before the law. Kedua, kita lihat juga fenomena yang terjadi hari ini. Beberapa arsip yang ada di Sampolawa, Mamburu, Katilembu, Sungkoabuso dan Wawang Karabu tidak terdaftar, entahlah saya tidak temukan dalam beberapa penelitian ke SD, SMP, tidak terdaftar nama mereka. Bahkan Profesor Laburo Petaluana tulisan bukunya tidak termuat Sampolawa. Ini adalah konteks apa? Terus Sultan Selatan. Apakah ada tong kali kau di balik itu? Atau memang sejarah Sampolawa seperti itu? Itu. Kedua, mungkin saya tertarik bagaimana menceritakan sedikit histori tentang Ode Sungkoabuso dan Ode Wawang Karabu dalam bentangan sejarah panjang dalam pergerakan terhadap Sampolawa dalam dimensi dimensi Bobotoh Moncona. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pakai mic aja anu. Nih. Ya, barangkali saya langsung persilakan saja Ude untuk menjawab. Pakai mic aja nih. Dalam. Ya, makasih. Ini semangatnya besar. Jawabnya juga harus besar. Tapi karena orang tua suaranya kecil. Yang pertama itu tadi bahasa. Kalau bahasa Wolio ada kampung Wolio, disebut bahasa Wolio. Kalau bahasa Muna itu bukan Muna, bahasa Wuna. Bahasa Pancana itu Wuna. Jadi baru-baru pada seminar bahasa verifikasi bahasa yang mau dimasukkan ke bahasa Indonesia, ke KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ibu Dewi salah satu tim verifikasi dari kantor bahasa pusat. Saya pemateri bahasa Cia. Jadi satu-satunya yang tidak bisa dimasukkan bahasa Sulawesi Tenggara ini bahasa daerah Cia. Tidak bisa masuk di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Mungkin secara pikiran kita orang Cece Biru mungkin dia manusia Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan Profesor Doktor ada satu orang dia peluk saya, Bapak hebat. Bahasa Bapak harus punya kamus tersendiri. Asal usul bahasa Cia. Beda dengan bahasa lain asal usulnya karena kampungnya ada kampung yang disebut bahasa itu, Kampung Wolio. Bahasa Cia satu-satunya bahasa yang hanya disebut bahasa Cia tetapi tidak ada kampung Cia. Ini untuk difahami bahasa Cia. Kenapa? Karena bahasa Cia ini dialeknya puluhan dialek. Banyak. Ada beberapa kata, ada beberapa huruf yang tidak ada dalam ucapan negeri lain. Seperti ba, bi, ba, da. Da ada dalam bahasa Arab. Da, tapi da, ba ini dua huruf yang tidak terdapat dalam rumusan bahasa dunia kecuali kita. Ada juga di Muna, ada juga di Wolio, tapi mayoritas kita. Itu satu. Yang kedua, ucapan huruf R dalam bahasa Cece itu 4. Apakah ogara, gara, gaha, gaha, R. Itu bahasa Cece penggunaan bahwangi lama dan ram, gaha, gaha. Itu menyebut garam itu gaha. Terus dirongi kalau dia bilang gara sama dengan sempat-sempat, gara, gara, gara. Glotal ini glotal Prancis. Terus kalau umumnya di rumpun Laporo dan sebagainya banyak itu gara, gara. Ini ada di orang Komering di Palembang, gara. Dan yang umum adalah gara. Itu bagian bahasa Cia yang bisa. Kemudian penamaan kata-kata
cia-cia. Karena pada satu dialek baik artinya, pada dialek yang lain sangat tidak bagus. Contohnya, orang Mambolo ini kalau turun di Batu Atas, pemain bapak baku kecil, baku. Orang sini baku itu berarti bekal. Di Batu Atas baku itu maki-maki perempuan. Kenyang baku sudah cuaca tambah 9 ini, maki-maki untuk perempuan. Pergi di Gunung Sejuk, Anda bilang karoo, karoo kita ini bilang itu siri, karoo, daun siri. Kalau di sana bilang gili, dia mengerti. Tapi karena bilang karoo, tambah semuanya maki-maki perempuan. Demikian pula Anda bilang kadumiu, kadu, itu juga tidak baik. Pada itu kabiano karu, karu ya, karu kadu. Kalau kadu harus ditopang kita. Ini belum jauh-jauh. Itulah kesulitan. Satu jenis barang saja saya kasih contoh. Berapa nama dalam bahasa cia-cia? Apa yang kita sebut gawi-gawi? Kangko yang dijual di pasar bisa digoreng itu. Apa bahasa Indonesianya itu? Kangko apa bahasa Indonesianya? Ubi jalar ya, singkong, ubi jalar. Dalam bahasa cia-cia ubi jalar itu orang Babula dia bilang katamana, orang Takimpo dia bilang takulonda, orang Kaparaya umum dia bilang kajawa. Kita di sini bilang kangko, yang di bagian Mataga ngobi-ngobi, di Lapola okanjoka. Asal usulnya sehingga tidak diketahui dari mana bahasa cia-cia. Sampai hari ini kita masih cari. Hari ini Korea yang mengaku bahwa kadang-katanya Korea itu dari cia-cia. Kalau saya di simposium internasional justru protes. Korea yang dari cia-cia bukan cia-cia dari Korea. Apa rahasianya? Kata Korea itu harus saya bahas di simposium. Di Korea itu apa artinya kata Korea di sana? Katanya baik artinya damai. Saya bilang itu Korea akan bertengkar sepanjang zaman. Karena menurut bahasa cia-cia Korea itu berdarah. Itulah sebabnya itu orang Korea Utara dan Korea Selatan tidak bisa damai, berdarah terus. Korea angka khusus aku mau. Jadi bahasa cia-cia ini kita belum temukan dia berpadu di mana ada, karena gelombang bahasa asing itu ada beberapa yang masuk di sini. Itu jawabannya. Yang jelas bahasa kita ini berdiri sendiri, dialeknya sampai hari ini sangat banyak. Cuma kita bagi besar dialek Takimpo tersendiri, Wabula, dialek Taina, dialek Parae dan Bahai. Bahai yang kita jalur jalan, Bahai. Ada banyak hal yang dibahas dalam bahasa itu. Lalu yang kedua tadi mengenai situs sudah ada Sungguhan Buso, kenapa yang diusulkan hanya Lakarambau Putaiko, Sungguhan Buso tidak? Ingat di saat perang itu Sungguhan Buso dengan Lakarambau ini dalam sejarahnya ini tanggal apa bahasa kita sama-sama ko umputo Sania Manuru, Langkariri. Jasa-jasanya beda. Biasanya saya melihat seperti kasus Erlangga dengan Narotama. Narotama itu seorang pati yang paling berjasa di kerjaan Erlangga, Singosari. Tapi yang punya nama Raja Erlangga, yang dikenal orang itu Erlangga. Tapi ideologi Erlangga itu, ideologinya itu dari Narotama yang dikembangkan di kerajaan. Tapi karena rajanya adalah Erlangga, maka orang mengenal Erlangga. Silakan baca cerita kuno, itu akan ditemukan. Dan itu memang banyak terjadi di negara-negara gitu. Nah, bisa juga terbalik, rajanya tidak terlalu terkenal, patihnya yang terkenal. Contoh Gajah Mada. Gajah Mada bukan raja, dia cuma patih. Tapi Hayam Wuruk jadi kecil namanya, karena yang punya kegiatan besar itu si Gajah Mada. Jadi siapa yang dimasukkan dalam konteks itu? Kalau bicara secara kegiatan, Sungguhan Buso punya riwayat. Memang beberapa hal yang dia pertahankan sampai dia menyelamatkan seorang Pak Putaiko itu karena Sungguhan Buso yang mengalihkan perhatian. Ketika itu dipikul tanduk, orang menyangka yang ditanduk ini sultan. Ternyata dia alihkan, sultan dibawa jalan ke tempat lain, baru diantar ke Siantapina. Dia mengalihkan perhatian orang memburu ke arah
tempat ke Pontori sana. Jadi dikira bahwa yang di sana itu pada beliau yang dibawa lewat sini baru dibawa ke Siontepini. Itu teknik sistem menyelamatkan tuannya. Jadi Sumpah-Buso tidak terdaftar karena belum juga dilihat untuk dirumuskan apa saja yang menjadi rumusan seorang Sumpah-Buso untuk kemudian dinilai sebagai pahlawan nasional. Sebenarnya konsep ini Sumpah-Buso juga itu pahlawan karena pada waktu itu Buton ini sebuah negara, tidak hubungannya kita dengan nasional. Peristiwa itu terjadi belum nasional, belum. Jadi kata nas ini nanti kita kemudian menyatu setelah NKRI Nusantara terbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peristiwa yang terjadi pada waktu itu semua berjuang atas nama kerajaan negara Butuni yang juga sama kondisinya dengan negara asing. Ketika raja pertama yang ada di dunia ini wanita, itu baru beberapa negara. Buton mengangkat WKK sebagai seorang perempuan sebagai raja. Demokrasi gender yang pertama di dunia. Saingannya Belanda, Ratu Julian, Inggris, Ratu Elizabeth, Rusia. Itu hanya berapa negara besar. Jadi Buton kecil tapi pernah sejajar dengan negara-negara besar hari ini karena contoh gender ratu seorang perempuan. Itu banyak hal ya. Masih banyak cerita tentang kesultanan. Yang berikut tadi apa itu? Atau dijawab saja dari pihak ya? Yang apa tadi yang satunya? Mengenai dikasih mic supaya kita dengar. Ini kalau sudah tua mana hujan lagi telinganya anu si ganggu agak tapi dong susun paling total. Apanya yang kedua? Itu ini katanya. Kalau kita lihat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang cagar dan budaya, monumen itu dikatakan sebagai monumen apabila mengenai unsur sejarah ilmu pengetahuan sehingga diarsipkan ketika 50 tahun satu hari maka dijadikan sebagai monumen institusi UNESCO. Iya. Nah, fakta yang terjadi Sampelawa ini sudah lebih 500 tahun, lebih 50 tahun. Satunya rumahnya Wawakarau, rumahnya Ode Sumpah-Buso kayak begitu. Tapi menariknya, kenapa sampai hari ini tidak diangkat dalam beberapa penyuratan dan legitimasi? Itu pertama. Kedua, kenapa dalam bentangan sejarah Kesultanan Buton, kalau kita membaca pada buku Kesultanan itu Laburo Petenduana, situ hampir tidak dibuat disinggung sedikit saja Sampelawa. Padahal jelas dalam konsep Bupaten Mancuanan bernegara dan kesultanan, Sampelawa itu letak strategis luar biasa. Bupaten Mancuanan dituangkan dan lain-lain. Nah, kita mengacu pada pelajaran SD muatan lokal, kita tidak temukan persoalan Sampelawa, selalunya Wolio dan lain-lain. Nah, ini apa? Apakah ini ketimpangan sejarah atau memang ada bukti yang dibalik itu? Makasih. Oke, ada dua hal di sini. Satu hal saya sudah katakan dari awal, bunkernya Saddam Hussein tidak ada yang tahu. Di situ ada bunker, tidak ada yang tahu. Sampelawa dikenal namanya apa, nama lainnya Sampelawa? Lava Kampebuni. Di konsep Lava Kampebuni, negeri ini merahasiakan berbagai meriam saja yang 40 biji. Benteng 22 benteng pertahanan di negeri ini. Itu yang dirahasiakan di Buton, tidak dibuka tempat ini. Sama halnya dengan tadi yang saya singgung. Di atas benteng Bolio itu, kampung Bolio itu masjidnya kan di atas benteng. Di bawah benteng itu rongga. Orang bisa lari-lari itu besar di dalam. Tembusannya orang bisa masuk, muncul di Liala Kasa. Orang bisa masuk, ini saya buka ya, tidak apa-apa. Orang bisa masuk di jalan-jalan itu. Di bawah Bolio itu rongga. Pernah Anda temukan jalanan yang runtuh di samping jalan itu di apa itu? Di Depok itu pernah runtuh kan? Tahu goa itu di mana induknya? Di bawah Taman Impian itu goa muncul di laut. Itu banyak rongga. Itulah yang dirahasiakan tadi saya katakan. Ada perang, orang Buton pergi di masjid, hilang semuanya orang dalam benteng. Di mana dia pergi? Masjidnya jadi sakral, muncul mitos. Besekia, membawa ajutannya polio. Stamina sama Sampelawa itu, kasus yang seperti itu tetap dilanggengkan sehingga sejarah kita hampir tidak kelihatan pada pemilisan-pemilisan apa yang ada di sini. Yang kedua, siapa generasi Sampelawa yang pernah menulis itu dengan rahasia?
Lawak Kampe Buni tadi sama Binongko. Sejarah yang tidak pernah keluar di Kesultanan Buton, coba cari Binongko. Kenapa Binongko tidak ada juga namanya? Di situ ada Kapitan Waloindi. Siapa Waloindi? Jadi hal-hal yang seperti itu, ingat ada satu aturan dalam Kesultanan Buton, untuk memasukkan seorang sultan tidak boleh dibuka aibnya. Rahasia yang ada di situ tidak boleh dibuka. Itu kuncinya. Sultan dimasukkan itu tidak boleh dibuka aibnya. Sehingga di dalam demokrasi kita orang tidak pernah tahu apa salahnya Uputai Gogoli Lacila Mardan Ali tiba-tiba sudah digogoli oleh Sarah. Ada dua di sini kelihatan. Penegakan hukum yang adil tidak pilih bulu. Rakyat kecil atau raja sama kena hukuman. Tidak tumpul ke atas, tajam ke bawah. Tidak ada, rata. Itu demokrasi dalam hukum yang berlaku di negeri kita seperti itu. Sultan salah, ditutup rahasianya, tapi dia tahu diri. Diminta sportivitas kesatria, mengaku saya memang bersalah. Tidak bohong mereka. Ketika Solimbona datang, talamnya katuko tabau ronamo akawamo mendoakan nasara koni ta bolimia kancura makata tamatau karota bau mbe tahu bahwa saya sudah salah dan Sarah sudah tahu kesalahan saya. Dihukum, digogoli, tidak protes. Seorang Mardan Ali tidak ada senjata apapun yang mampu membunuh dia. Tidak ada. Meriam mau ditembak pakai besi, mau digosok pakai tombak, tidak ada. Tetapi sesuai sumpahnya, apa yang dilakukan oleh Mojina Kalau ketika beliau ini masih kecil sudah mati, kemudian dihidupkan dengan selembar benang. Pepe Sango mati, Lacila atau Mardan Ali hidup, maka Mojina Kalau mengatakan amate sinelnya buat amate kau sabana kambaran seutas benang. Dia pun mati juga dengan hukum. Itu demokrasi dalam hukum di Kesultanan Buton. Tidak pilih kasih. Yang salah siapapun rakyat, mulai dari Karimbi, Batangi Sesau, Tawe Ambalitondo, tak kasih pulang, berlaku secara umum. Tapi kalau sultan yang bersalah tidak ada keterangan lain kecuali pancung. Kalau kita ini gogoli, sehingga ada gogoli bela-bela, gogoli libuto. Pelaksanaan mereka salah yang kesalahannya dirahasiakan oleh Sarah agar tidak memalukan keluarga dan sifat kesultanan dan negeri Buton. Inti itulah yang berlaku sehingga sejarah di negeri kita ini banyak membunyikan rahasia. Ya hari ini Sampulawat mungkin agak susah, tapi kalau kita mau hidupkan tidak ada masalah. Tugas kalian generasi untuk bangkitkan kami seperti ini sesungguhnya yang belum pernah diungkit lagi sejarahnya. Begitu. Jadi kita yang harus. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see.